saya Rika, dan di video kali ini, walaupun ini video pertama sih, kita bakal ngomongin tentang karantina. Karena kebetulan saya nih lagi di karantina, seperti yang kalian lihat. Nggak mungkin lah ya kalau misalnya kamar sendiri sebagus ini. Ya lagi karantina di hotel, karena saya mahasiswa di Jerman, terus mau balik ke Indonesia atau ke Jakarta pada tepatnya. Dan diharuskan, karena ya kalian tahu lah ya, corona, covid, kita diharuskan buat karantina selama 6 hari 5 malam di, kalau nggak mau di Wisma Atlet bisa karantina di hotel seperti yang saya lakukan sekarang. Oke, jadi langsung aja kali ya ke kontennya untuk video kali ini. Kita bakal ngomongin gimana caranya tuh booking hotel. Terus yang kedua, ada step apa aja sih atau enggak, apa sih yang terjadi dari, contohnya dari bandara pas, contohnya aku ya, bandara di Munich di Jerman, sampai nyampe ke Indonesia, sampai benar-benar berdiri di hotel, itu gimana. Terus yang ketiga ya keadaan kegiatan di hotel, sedikit room tour mungkin. Dan yang keempat, ya kayaknya sih yang paling menarik nih ya bakalan ngomongin tentang tips sama trik gimana caranya buat milih hotel untuk karantina. Ya semoga video kali ini tuh informatif sih, informatif. Semoga video kali ini informatif dan berguna buat yang lainnya. Amin. Hai, jadi langsung aja ya ke konten yang pertama. Jadi gimana caranya ngebooking hotel? Untuk booking hotel sendiri, kalian itu nggak bisa ngebooking dari Traveloka atau dari website-website lain. Jadi kalian harus ngehubungin langsung di CP. Gimana nih cara ngehubungin kontak personnya? Kalian bisa dapat kontak personnya itu dari list yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ada list hotel, karena nggak semua hotel bisa nerima untuk karantina. Bukan nggak bisa nerima, tapi karena kayaknya sih ada sertifikasi untuk hotel sendiri. Jadi kalau kemarin itu saya lihat ada 25 hotel yang bisa nerima untuk karantina buat WNI dan juga ekspatriat. Oke, jadi kalian bisa nemuin itu. Dan listnya ini tergantung ya, kemarin sih saya dapat listnya itu ada yang dari website Kemlu, Kementerian Luar Negeri, kayaknya sih dari Kemlu Singapura. Terus kemarin juga dapat dari orang hotel sih, karena sedikit curcol ya. Jadi kemarin itu sempat udah ngebooking hotel terus di-cancel sama orang hotel karena pemerintah ini tiba-tiba ngeganti list hotel. Jadi hotel yang saya booking itu nggak masuk di list hotel lagi, padahal sebelumnya masuk. Jadi kemarin itu sempat tanggal 28 April pemerintah ngeganti list hotel. Terus sementara saya terbang tanggal 30, jadi itu benar-benar langsung tuh yang namanya benar-benar mencari hotel baru sehari 2 hari sebelum terbang, dan lumayan susah karena kebanyakan udah pada full book di tanggal yang saya pas mau datang. Jadi ya gitu aja, untuk ngebooking hotel kalian harus langsung hubungin CP yang ada di list pemerintah. Oke. Terus sekarang yang kedua, step-stepnya pas dari awal sebelum terbang sampai nyampe di hotel ada apa aja. Jadi pas pertama kalian itu harus nyiapin sekitar 5 atau 6 dokumen. Jadi apa aja sih 6 dokumen ini? Jadi pertama, paspor itu paling penting ya, karena kalian butuh paspor buat terbang. Jadi paspornya ini kalian harus cek itu paspornya, di dalam paspor ini ada nggak waktu 6 bulan, kalian ada space 6 bulan nggak sebelum paspor kalian mati atau sebelum paspornya expired. Karena kalau misalnya nggak ada, kayak kalian nggak bisa terbang. Yang kedua itu ya pasti dong kalian harus punya tiket pesawat. Dan ya langsung aja yang ketiga buat terbang ke Indonesia kalian itu harus punya hasil tes negatif PCR di bawah 48 jam atau di bawah 72 jam. Sorry ya, kalian harus ngecek sendiri, tapi kayaknya sih 48 jam. Jadi kalian harus tes dulu negatif sebelum kalian terbang. Terus yang keempat, itu kalau misalnya mau terbang ke Indonesia, kalian harus punya dokumen EHAK. EHAK itu apa sih? EHAK itu tuh kartu kesehatan yang kalian harus isi mengenai COVID. Jadi sebelum kalian terbang, kalian bisa klik EHAK, itu tulisannya EHAC. Nah, itu kalian bisa langsung isi di websitenya mereka, atau kalian bisa download di aplikasinya. Kalau saya sendiri, saya isi di website karena aplikasinya rada-rada ya, nggak bisa udah di download, tapi
nggak tahu tuh, selalu error aja pas terakhirnya. Jadi ngisi di website, jadi yang kalian isi itu ada biodata kalian, nama kalian, nomor paspor, terus nomor flightnya, dan kalian itu cuma bisa ngisi e-hak kalau kalian udah apa sih namanya tuh, yang udah milih-milih nomor bangku pesawat dan gitu-gitu. Jadi itu kalian harus tahu dulu nomor bangku pesawat, karena kalian butuh nomornya buat di e-hak ini. Terus nanti bakal ditanya kalian ada gejala-gejala penyakit ini enggak, atau gejala-gejala seperti demam dan lain-lain. Kalau misalnya nggak ada semua, oke, dan langsung bisa di print, nanti dibawa tuh buat terbang. Terus yang kelima kalian harus udah punya bookingan hotel, karena ya lebih baik ngebooking dulu sih sebelum terbang, karena kita nggak tahu kan ya, namanya pas udah nyampe sana terus tiba-tiba ternyata semua hotel yang kalian mau itu udah full book, ya lebih baik di booking dulu dong. Dan yang keenam, kalau buat saya pribadi, kemarin sempat ditanya untuk kartu pelajar. Jadi buat yang mahasiswa, dibawa tuh kartu pelajarnya, oke? Jadi ngapain aja sih di karantina, kegiatan di karantina apa aja, terus ya gimana ya di karantina, ya kalian nggak boleh keluar, yang pasti ya jangan keluar dari kamar hotel, dan kayak contohnya kayak ke resepsionis aja nggak boleh ya. Maksudnya kalian juga harus bertanggung jawab dari diri sendiri, ya jangan keluar. Terus habis itu kalian kan bakal dapet tuh makanan 3 kali sehari. Kalau misalnya aku pribadi sih, aku nanya dulu ya pas awal-awal, ini dapat makanannya jam berapa sih, soalnya aku kan juga harus kuliah dan lain-lain. Jadi lebih baik kalau misalnya di planning gitu loh, tahu udah jadwalnya jam berapa, terus laundry jam berapa, sama tes PCR jam berapa. Itu yang aku tanya ke resepsionis pas setelah aku check in. Jadi makan kalau untuk pribadi itu jam 6 pagi, mulai jam 6 pagi itu diantar makan buat pagi, jam 12 buat makan siang, dan jam 6 sore buat makan malam. Dan lalu laundry datang jam 9 pagi, diambil tuh laundry kotor, terus buat laundry barunya dikasih pas sudah bersih dikasih di hari yang sama, tapi sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Kegiatan pas selama di karantina. Pertama, kewajiban belajar, terus kelar tikar, langsung sport. Tapi sebelumnya jangan lupa pilih playlist. Kalau misalnya udah capek nih sport, langsung kita game, ya gini-gini aja sih. Dan nonton TV sampai ketiduran. Enak ya? Oke, gak kerasa. Ya bukan gak kerasa sih, akhirnya kita di konten yang paling terakhir. Ya untuk terakhir, tips dan trik gimana caranya buat milih hotel. Tips yang pertama, pertama-tama kalian itu harus tahu apa yang kalian mau. Maksudnya apa sih yang kalian butuh di hotel itu. Kalau misalnya untuk aku pribadi nih, contoh ya, aku butuh meja, aku mau meja ada di hotel karena aku butuh buat belajar online, buat kerja dan lain-lain. Mungkin ada juga yang saya butuh pemandangan yang indah. Jadi mungkin kalian butuh kaca yang besar biar bisa ngelihat di luar itu ada apa, karena kan kita nggak bisa keluar, seenggaknya bisa ngelihat di luar ada apa, kayak gitu. Jadi yang pertama, kalian harus tahu apa yang kalian mau. Yang kedua, jadi kalian cek tuh, kan ada list dari pemerintah, kalian cek dan kalian hubungin tuh hotel-hotel yang kira-kira kalian mau inepin. Jadi setelah kalian hubungin, kalian tanya ada fasilitas apa aja di paketnya. Tapi biasanya sih pada sama ya untuk fasilitasnya. Terus kalian cek tuh reviewnya, walaupun kita nggak bisa order di Traveloka, tapi seenggaknya masih bisa ngeliat review kan. Ya kita lihat di review, terus
Habis itu, setelah itu ya kalian list juga price-nya. Maksudnya karena pasti semua hotel beda-beda kan price-nya. Jadi kalian lihat tuh price-nya, mungkin bisa kalian ya, jadi kalian bisa memilih mungkin kalau misalnya mau yang lebih murah dari yang lain dan kayak gitu-gitu. Untuk yang ketiga, setelah kalian udah tahu price-nya, terus udah tahu apa yang kalian mau, jadi kalian harus hubungin hotel dan nego. Maksudnya gimana ya, namanya juga orang Indonesia, kita bisa nego dong. Kalau misalnya nggak harus sih, tapi kalau misalnya kalian mau nego, ya mending nego. Ya belum tentu juga ya pas nego dapet. Tapi kan kalau udah tahu nih, misalnya kalau aku pribadi, aku nggak butuh nih laundry kan, karena juga namanya baru terbang, terus koper juga isinya kayaknya ya baju kan, baju banyak, jadi nggak butuh lah laundry tiap hari. Jadi aku bilang aja, Bu aku nggak butuh laundry, bisa nggak dinego harganya? Terus kemarin sih lumayan dapet buat nego, tapi ya mungkin nggak semuanya ya, tapi ya kenapa nggak dicoba kan, namanya juga cuma nyoba, ya bagus kalau dapat, kalau enggak ya nothing to lose. Terus habis itu setelah nego terus udah dapet nih harganya, udah fix, terus kalian harus bilang yang tadi tuh yang kalian tahu, misalnya kalian mau double bed, terus kalian harus bilang, Bu saya mau yang double bed, Bu saya mau yang kacanya besar, Bu tolong ditulis. Jadi ditulis, dikonfirmasi itu yang pasti ya, misalnya ini kamar dengan double bed, ini kamar dengan pemandangan ke kota, kayak gitu. Jadi udah fix kalian dapat yang itu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kalian nggak bilang, ya dikasih random pas datang, pas kalian check in dikasih random yang ada aja. Mungkin bisa dikasih twin bed atau ya entahlah ya, kadang-kadang sih kayak gitu. Jadi lebih baik dipastiin, dikonfirmasi lagi. Jadi di lembar konfirmasi itu udah tertulis. Terus habis itu apa ya, paling sih tips terakhir ya dari aku, kalau buat aku pribadi, kita kan karantina, gak bakal keluar ya. Untuk lokasi strategis itu gak penting dong, ya gak sih? Kayak ya kalian di dalam aja gitu loh. Kadang-kadang tuh malah kalau misalnya hotel dengan lokasi strategis malah lebih mahal gak sih? Tapi itu terserah kalian ya. Kalau menurutku lokasi, mending kalian lupakan dengan lokasi strategis itu. Pilih aja ya sesuatu yang ya di mana entahlah. Tapi kan seenggaknya masih jalannya masih bagus untuk bisa nanti kalian dijemput dari hotel. Mungkin itu aja untuk tips sama triknya. Semoga berguna. Dan Oke, thank you banget semuanya yang udah nonton sampai di sini. Sorry banget kalau misalnya resolusinya tuh ya jelek, namanya juga dari kamera laptop kan, ya rada-rada lah ini. Ya semoga kedepannya masih bisa diperbaiki sih resolusinya dan cara membawa videonya, maaf ya, karena ini juga sekalian latihan public speaking. Jadi masih baru-baru nih. Tapi kalau misalnya kalian ada tips buat saya sendiri atau enggak kalian ada komen, saran, terus ada informasi mengenai karantina, bisa banget di komen di video ini. Dan kalau misalnya kalian suka, bisa banget ya di like dan mungkin di share, mungkin bisa ngebantu yang lain. Dan thank you semuanya, thank you banget udah nonton sampai selesai. Okay, maybe see you in the next video if I have any content. So ciao, semoga semuanya sehat terus ya.